Halo semuanya, kembali lagi sama aku dengan seburat cahaya di sini. Silau by the way guys. Jadi aku lagi nyoba-nyoba biar kreatif lah ya, nyobain ganti-ganti tempat gitu kan. Nah di sini aku punya sesi baru yaitu sharing section. Aku pengen cerita aja, sharing-sharing ke kalian. Nah siapa tahu kalian bisa nambahin gitu di komen cerita-cerita juga. Jadi kita bisa saling sharing perkembangan diri gitu, asik. Jadi ceritanya ya, aku jadi bingung mulai dari mana. Ini nggak aku susun gimana ya, aku biarin keluar aja apa yang mau aku ceritain dari mulut aku. Jadi kan kemarin aku pertama kali bikin konten itu hari Minggu ya kan. Terus di hari Minggu itu juga aku itu pergi ke suatu acara, ya bisa dibilang itu pembukaan pameran gitu kan. Terus banyak banget orang asing di sana gitu. Jadi itu pameran yang aku nggak kenal orang-orangnya siapa. Terus kebanyakan cowok-cowok gitu. Terus habis itu bajunya ya hitam-hitam semua. Terus kayak kesannya tuh kayak sangar-sangar dan ya gitulah ya. Ya baju hitam yang gitulah. Ya for your information, aku juga sebenarnya rada pemalu basicnya. Terus habis itu aku juga introvert gitu. Nah di situ aku berdua sama temen aku. Ya hai temen aku, kalau kamu nonton juga thank you. Nah dia tuh pede banget. Aku kayak kagum gitu sama dia. Ya ampun, kok dia bisa berani satset maju ke depan atau deketin senimannya atau gimana. Nah sedangkan aku tuh kayak sembunyi terus di belakang dia, kayak ngumpet di belakang dia. Aku nggak mau terlalu terekspos orang-orang gitu kan. Tapi dia kayak terus-terusan mengencourage aku buat ayo kita tuh harus, udah waktunya kita pede, udah waktunya ini golden time kita gitu. Oke, tapi itu belum menyerap lah ya di diri aku. Tapi aku salut banget sih sama dia. Terus habis itu kita cerita-cerita dulu juga. Terus dia kayak sempat nunjukin foto-foto atau akun-akun influencer kayak gitu. Nah terus udah tuh kan aku pulang, dan besok Seninnya itu aku langsung ke trigger. Kalau misalnya kalian belum paham ini, jadi siapa tahu kalian ada di titik ini tapi kalian nggak paham itu tuh apa ya. Jadi setiap manusia itu punya dark side. Dark side itu sisi gelap manusia. Nah sisi gelap manusia itu apa sih? Kalau misalnya yang aku tahu sih, sisi gelap manusia itu yang bukan yang terlalu serem, yang kayak aku pengen mencuri, aku pengen ngegosipin dia, atau aku pengen membunuh dia gitu kan, tingkat ekstrimnya. Nggak cuman itu, tapi dark side itu semua manusia tuh punya kayak perasaan-perasaan aku nggak layak, aku nggak pantas, kayaknya aku nggak pinter deh, terus kayaknya aku kurang oke, aku kurang pesawat. Sabar ya. Oke, aku kurang cantik, kurang ganteng gitu. Pokoknya hal yang mungkin menurut orang sepele, tapi buat orang yang rasain perasaan itu tuh itu dalam banget. Bahkan mungkin udah dipupuk dari dia baru lahir gitu, dari ibu di kandungannya. Ibunya udah ngerasa kayak nggak pede atau gimana, nanti tuh masuk ke bayi di dalam kandungannya juga jadi nggak pede juga ke depannya. Atau hal-hal di masa kecil yang nge-trigger kita, atau kita dulu pernah dibully atau apa. Jadi itu kesannya sepele buat orang yang nggak ngerasainnya, tapi buat kita yang ngalamin itu rasanya kayak berat banget ya. Itu yang disebut dark side itu. Oke, lanjut ke part berikutnya ya. Oke, tadi tuh pengertian dark side menurut aku ya di part 1. Jadi kan aku sharing kan, namanya juga Magic Diary. Aku jadi men-sharing ya, kalian seperti aku udah tulis di diary, terus aku olah, terus aku sampein ke kalian, siapa tahu
bisa ngena di diri kalian. Kalau misalnya konten ini ada di berada kalian, berarti ada pesan gitu yang mungkin cocok di kalian. Nah, oke, lanjut lagi dari dark side, terus aku masuk ke trigger. Trigger itu apa sih? Kalau yang aku alamin ya, trigger itu jadi ada suatu kejadian yang membuat kita tadinya nggak terlalu mikirin dark side kita, tapi si dark side itu jadi keluar dengan sendirinya gitu, kayak langsung kepikiran gitu. Nah, jadi di hari Seninnya kan kemarin kejadiannya, aku dapat masukan-masukan pas hari Minggu. Terus hari Seninnya itu aku langsung kepikiran banget ya tentang krisis kepercayaan diri itu. Walaupun aku bisa ngomong sekarang di depan kalian, tapi kan ini kan cuma lewat kamera. Kalau aslinya kan ya nggak tahu. Gitu. Jadi krisis kepercayaan diri itu kayak keangkat lagi sampai aku tuh nggak tenang gitu. Saking nggak tenangnya aku gelisah, terus aku berdoa ke Tuhan. Adalah doa yang rada panjang gitu biar menenangkan hati. Nah, aku doa ke Tuhan buat menenangkan hati tuh ya ceritanya. Tapi dari awal baru mulai doa sampai beres doanya itu aku di-trigger terus. Di otak aku tuh malah nggak bisa berhenti mikirin hal yang bikin aku takut itu. Justru aku ngerasa kayak oke, ini berarti pertanda aku emang gak bisa menghindar dari ini. Aku harus memasuki pikiran ini dan aku harus resapinya. Aku harus ngerasain semua rasa triggering ini. Trigger itu bahasa Indonesianya apa ya? Terus akhirnya selesai aku doa, aku tetap bersyukur. Aku dikasih tahu kalau berarti emang ini jawabannya gitu. Aku tetap harus ngerasain perasaan-perasaan ini gitu kan. Akhirnya guys, itu aku 1 hari full aku sakit. Ini gak lebay sih menurut aku, karena menghadapi ketakutan itu, menghadapi dark side tadi, itu tuh berat banget, apalagi udah dipupuk dari lama. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku ngerasa yang bagian ini itu aku udah mupuk dari aku SMP. Emang dulu aku tuh juga pernah dibully dan gak terlalu dihargain lainnya gitu kan, jadinya aku bener-bener gak pede di banyak orang, di hadapan banyak orang gitu. Jadinya aku bener-bener menghayati banget, pokoknya semua pikiran yang masuk, semua perasaan-perasaan yang masuk itu ya udah aku telan aja, telan sampai jadinya aku emang jadi panas dingin, sakit, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan kerennya lagi Tuhan itu kalau misalnya udah waktunya kita ke-trigger, itu biasanya waktunya udah diaturin gitu sama Tuhan. Entah kenapa itu kan hari Senin ya, aku diliburin gitu. Terus hari Selasanya juga aku libur. Aku benar-benar dikasih waktu untuk di rumah sendiri dan untuk mikirin itu semua. Terus juga aku buka buku dan aku dapet quotes. Bentar. Aku dapat quotes tentang menghadapi triggering itu ya. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang memahami proses hidup harus diterima dan memang harus dilalui gitu, bukan menghindarinya. Jadi semua akan berlalu seperti yang seharusnya terjadi. Jadi tuh yang kita butuhkan hanyalah kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati untuk menjalaninya, bukan lari dari kenyataan. Jadi bersyukur, tetap harus bersyukur karena ini udah waktunya kita jalani dan kita pasti mampu menghadapi dan melewatinya, begitupun ke depannya. Apalagi kalau misalnya kita tahu adanya Tuhan, kita bisa menjalani ini dengan tetap tenang dan tetap dengan pengharapan gitu. Jangan sampai kita ke-trigger tapi jadinya berbulan-bulan atau bahkan lama banget kita jadi drop gitu. Mungkin yang proses penyembuhan itu emang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi bukan setiap hari, setiap waktu kita jadi drop yang malah ke negative thinking terus gitu, bukan. Ada saatnya kita mikirin hal itu, ada saatnya kita berkegiatan seperti biasa kayak gitu.
3 menghadapi dark side atau ketakutan tadi. Part 3. Nah, dalam menghadapi dark side atau ketakutan tadi, seperti yang sering aku bilang sih, aku pasti nulis ya di diary apa sih yang aku alamin, dan dari nulis itu aku bersyukur gitu, wah bisa ngalamin ini ya. Kalau misalnya udah waktunya ke trigger itu tuh waktunya yang di atas gitu, waktunya semesta. Kita nggak bisa buru-buruin atau cepet-cepetin aku pengen ngalamin trigger sekarang, nggak bisa gitu. Kalau misalnya udah ke trigger berarti itu udah waktunya Tuhan, udah waktunya sekarang harus berubah. Berarti kan kita bersyukur gitu kan. Terus aku catetin juga nih apa yang aku dapat dari trigger ini. Ternyata aku dapat 4 pertanda. Yang pertama, pas pagi-pagi di hari Senin itu, aku kan lagi chatan sama temen aku. Tiba-tiba temen aku itu kayak randomly dia ngomong, Dad, kamu tuh ada vibes Dian Sastronya deh gitu. Aduh, itu sepele ya, tapi kok aku jadi kayak seneng banget gitu. Jadi itu kayak lumayan bikin aku semangat lagi, padahal aku tuh kan lagi drop banget gitu kan. Dia random banget, tapi itu kayak menurut aku ada ya kata-kata dari malaikat, aku harus mendengarkannya gitu, melewati dia gitu kan. Terus habis itu yang kedua, aku nonton YouTube, channel YouTube-nya Kak Ananda Ramarta lah gitu. Dia tuh bacain tentang perkembangan diri juga, terus ada yang relatable banget sama dia. Nah, terus habis itu yang ketiga itu langsung dari Tuhan sendiri, yang aku diliburin 2 hari. Terus yang keempat, aku buka buku quotes-quotesnya tadi yang tadi aku bicarain, yang tentang orang yang bijaksana itu. Jadi sebenarnya dalam menjalani itu tuh kita nggak sendiri gitu. Kita harus memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitaran kita. Ternyata tuh Tuhan tuh bantuin kita gitu buat ngelewatin itu. Jadi jangan sampai kita drop terlalu dalam atau jatuh terlalu dalam gitu. Terus ada satu lagi yang mau aku sampaikan. Di part 1 kan aku bilang aku tuh introvert, terus aku jadi pemalu. Sebenarnya ternyata introvert itu bukan jadi alasan kalau kita bisa pemalu gitu. Pemalu atau percaya diri itu nggak tergantung dari kita extrovert atau introvert. Orang yang sehat itu tetap harus bisa percaya diri gitu, percaya kalau dirinya tuh mampu. Hal itu bisa terjadi karena udah menghealing dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau extrovert atau introvert itu gimana cara orang ngecas energi aja. Mungkin kalau extrovert emang ngecas dirinya ketemu banyak orang, kalau introvert ngecas dirinya dengan di rumah sendiri atau ya pokoknya me time gitu. Tapi bukan berarti introvert itu jadinya pemalu, nggak bisa terbuka, nggak bisa di depan umum, nggak bisa jadi MC misalkan, nggak bisa dilihat banyak orang. Nggak gitu dong. Kalau gitu berarti toksik dan menutup diri sendiri gitu. Ya itu aja sih yang mau aku ingetin buat kalian, siapa tahu ada yang kena di hati kalian. Oke? Simple but I think it's good for you. Terima kasih sudah mendengarkan sharing aku. Kalau misalnya mau sharing juga, sharing aja di komen ya, siapa tahu kan kita saling bantu gitu kan. Thank you, bye.